Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa'ala. Ada pertanyaan? Apa benar perbedaan kelompok yang selamat dengan kelompok yang 72 itu adalah perbedaan akidah, bukan amalan? Iya, betul. Betul ya? Kenapa ada Khawarij? Aliran sesat pertama ini karena dia berakidah meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Apa? Keyakinan kan? Orang-orang Khawarij dengan ahlu sunnah sholatnya sama. Sama-sama nggak pakai usoli, sama-sama nggak pakai kunut subuh, sama-sama sedekah di dada, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi intinya adalah perbedaan akidah. Mu'tazilah sama, meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Ditambah Mu'tazilah meyakini ayat-ayat hadis-hadis yang tidak masuk akal harus ditakwil. Itu. Bahkan ditahrif, dirubah-rubah maksudnya. Apa ini? Akidah, keyakinan. Apalagi Syiah Rafidah jelas. Syiah sholatnya enggak sedekah, kecil itu. Bahwa itu salah ya, tapi kecil. Syiah sholat enggak pakai salam, tapi nepuk-nepuk paha 3 kali. Kecil itu, kesalahan kecil. Yang besar apa? Meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu pengkhianat. Gitu. Meyakini bahwa Al-Quran yang sekarang ini bukan Al-Quran yang asli. Sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar. Yang asli nanti Mushaf Fatimah. 18.000 ayat kira-kira. 3 kali lipat dari ayat kaum muslimin hari ini, Al-Qurannya kaum muslimin. Yang cuma 6.000 sekian. Nah itu yang besar. Bahkan meyakini nanti ada suatu hari yang mereka sebut dengan hari Ar-Raj'ah. Di hari itu imam ke-12 mereka muncul lalu menghidupkan kembali Abu Bakar dan Umar untuk disiksa. Waliyadzubillah. Nah itu yang besarnya. Adapun sholat tidak sedekap, sholat pakai batu, kecil itu. Bolehkah selonjoran kaki karena pegal ketika membaca Al-Quran? Tidak ada larangan seperti itu ya. Boleh. Boleh. Bahkan Rasulullah pernah membaca Al-Quran sambil tiduran. Lebih nyantai lagi. Berbantalkan pahanya Aisyah. Waktu itu Aisyah sedang haid. Ini ucapan Aisyah. Artinya boleh membaca Al-Quran tentu dengan hafal ya. Rasulullah kan hafal. Rasulullah kan tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Semuanya berdasarkan hafalan. Hafalan beliau luar biasa dan dijamin. Sanukri'uka fala tansa. Aku jamin, kata Allah, aku jamin engkau tidak akan lupa. Pahala dan dosa itu tidak terlihat. Bagaimana seharusnya sikap kita? Justru itu agama ini apa sih yang kelihatan? Dari mulai surga, neraka, siksa kubur, sirat, mizan, dosa, pahala, semuanya enggak kelihatan. Itulah agama. Kalau kelihatan, ya bukan agama. Kalau kelihatan salah, bukan agama. Di luar agama, kalau salah, biasanya kelihatan. Kelihatan nih, salah nih. Kenapa? Baru 3 bulan, udah ambruk. Karena salah pondasinya. Kelihatan kan? Gitu. Cara jual beli itu begini. Salah omongannya. Buktinya nggak laku.
misalnya. Tanaman ini nih mengandung obat untuk jantung misalnya. Benar atau salah? Ketahuan. Kalau agama tidak. Kalau ada yang mau nekat sholat maghrib 1 rakaat, habis itu ada apa dengan dia? Misalnya ada yang sholat maghrib 1 rakaat, ada apa dengan dia? Enggak ada apa-apa. Apa kemudian dia menjadi sakit-sakitan? Apa kemudian dia menjadi sengsara, kebelangsak? Enggak. Ya enggak, sholat itu juga enggak apa-apa. Ya. Maka orang mengatakan, kalau kami selama ini yang kami lakukan bid'ah, salah, enggak ada contoh dari Nabi, terancam neraka. Ini sudah kami lakukan puluhan bahkan ratusan tahun. Kalau salah, tentu kami sudah ditegur oleh Allah. Oh, batil ini. Yaitu yang mengatakan Allah punya anak. Udah berapa tahun? Udah berapa ribu tahun mereka mengatakan Allah punya anak. Nabi Isa itu, Yesus itu adalah anak Allah. Udah berapa ribu tahun? Nyantai-nyantai aja, tenang-tenang aja. Neraka itu nanti di akhirat. Hukuman itu nanti, bukan sekarang. Nanti setelah mati. Apa kita mau setelah mati baru tahu, iya ternyata saya salah. Udah telat. Ya. Apa antum mau mengatakan udah nggak usah belajar, benar apa salah ntar juga tahu sendiri? Ya tahu udah telat, udah di akhirat. Udah tidak bisa memperbaiki diri. Betul bahwa orang-orang Nasara nanti akan tahu bahwa ternyata kami salah. Begitu pula orang Buddha, Hindu, Konghucu nanti akan tahu, oh ternyata kami salah. Tapi kan telat. Jangan sampai kita tahu nanti sudah telat, sudah tidak bisa memperbaiki diri, sementara sudah terlanjur melakukan berbagai macam bid'ah. Ya tahlilan, ya muludan, ya salawat nariyah, ya usoli, ya nawaitu, ya kunut subuh. Sudah telat. Nah, mumpung belum telat, kita terus belajar. Satu ketika ada amalan yang harus kita tinggalkan. Daripada nanti sudah telat di akhirat baru tahu. Kalau seorang pria punya 2 istri yang tidak dicerai, 1 istri punya anak dan istri yang lainnya tidak punya anak, berapa hak waris istri? Sama-sama 1/8. Cuma dibagi 2 gitu. Allah mengatakan istri dapat 1/8 kalau mayat meninggalkan anak. Maksudnya 1/8 itu buat istri 1 apa 2 apa 3 apa 4? Iya, tergantung keadaan. Kalau istrinya cuma 1, 1/8 itu buat 1 istri itu. Kalau istrinya 2, iya 1/8 itu dibagi 2. Kalau istrinya 3, 1/8 itu dibagi 3. Kalau istrinya 4, ya 1/8 itu dibagi 4. Paham ya? Nah, adapun anak kan pasti anak dia, anak si mayat. Anak bawaan istri tentu nggak dapat waris. Jadi yang betul-betul anak adalah anak si mayat. Wallahu a'lam. Ya. Melaksanakan hududnya. Bagaimana ternyata kalau si wanita itu mengatakan saya berbuat dengan si A misalnya. Nah itu haknya itu bagaimana? Apakah harus pengoreksi kita atau tidak? Harus apa? Harus apa namanya? Harus nanya yang si A itu harus ditanya ke bahwa dia. Enggak boleh didengar. Ketika seorang wanita hamil misalnya, sementara dia janda atau gadis, kan berarti pasti zina, ya kan? Bolehkah si hakim mengatakan yang menzinai engkau siapa? Biar kami rejam sekalian. Boleh nggak? Nggak boleh.
Hakim tidak boleh bertanya kepada si fulan yang terbukti telah berzina. Waktu itu kan datang perempuan Komediah yang hamil karena zina kan. Nabi nggak nanya, engkau zina sama siapa? Enggak. Seandainya wanita itu tidak ditanya, lalu mengatakan sendiri kepada hakim, yang menghamili saya adalah si fulan, apakah ucapan ini boleh dipercaya oleh hakim? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan kalau dia tidak mencabut tuduhannya, ada hukuman lagi. Tapi kan 80 kali cambuk. Ini kan sudah direjam, sudah cukup. Ya. Misalnya saya ke hadapan hakim, Pak Hakim, demi Allah, saya telah melihat si fulan dan fulanah berzina. Sementara saya sendirian, tidak bawa 3 laki-laki lagi. Kan minimal 4 orang laki-laki untuk tuduhan berzina, untuk saksi perzinahan. Saya cuma sendiri. Maka hakim bisa mengancam saya. Anda cabut tuduhan Anda atau kami cambuk Anda 80 kali. Berarti orang yang mengaku berzina di hadapan hakim tidak boleh ditanya, engkau zina sama siapa? Seperti Ma'iz, yang laki-laki Ma'iz. Ma'iz kan datang pada Nabi SAW mengaku telah berzina. Lalu Ma'iz direjam dan Ma'iz tidak ditanya oleh Nabi, engkau berzina sama siapa? Wallahu a'lam. Habis? Kalau begitu ya jangan sutroh aja, sekalian sholat. Sholat itu wajib bagi yang mewajibkan. Kalau si fulan nggak mewajibkan, ya sholat nggak wajib. Jenggot itu wajib bagi yang mewajibkan. Kalau nggak mewajibkan, ya rusak jadinya agama itu ya. Mosok yang kita bukan Tuhan berhak mewajibkan dan tidak mewajibkan. Satu-satunya yang berhak mewajibkan, mengharamkan, menyunahkan dan seterusnya hanya syari', sang pembikin syariat Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada perselisihan bainal ulama tentang sutrah itu wajib atau tidak, betul, tapi bukan seperti itu. Itu jelas keliru, jelas salah. Siapapun dari kita tidak berhak mewajibkan, tidak berhak mengharamkan, tidak berhak menyunahkan. Yang berhak hanya Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Kemudian memutuskan kemudian juga itu saya boleh tanya itu yang berdosa dosa itu kalau jamaah kan nggak begitu ngerti dia dosa itu atau ketika jamaah itu betul-betul awam nggak tahu apa-apa, iya dia sikah dengan ustadz yang ada di travel itu, iya. Tapi bagi antum yang sudah belajar, antum tahu ketika sebelum sejam atau setengah jam sebelum mendarat di Jeddah itu sudah melewati mikot, kok antum belum memakai pakaian ihram karena ikut-ikutan travel, ya antum berdosa. Tidak mengamalkan ilmu yang telah antum pelajari kan? Travelnya jelas berdosa. Jamaahnya ikut berdosa kalau dia tahu, kalau mereka tahu. Ketika jamaahnya itu betul-betul awam, iya.
Kan bagi orang awam dia sikoh kepada ustadz yang dia sikoi. Jika salah, maka si ustadz yang memberikan fatwa inilah yang akan ditanya nanti. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.